Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang paling istimewa bagi kita sekalian. Sebab hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus kita hidup, Yesus kita bangkit. Dia menang atas maut, dia menang atas kesusahan hidup manusia. Dia menang atas kutuk, dia menang atas dosa. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Tuhan menguasai kita. Buka hati kita, izinkan Tuhan menaungi kita dengan kasih setianya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang agukan Engkau Raja. Sebab Engkau yang terbesar dan tiada yang seperti Engkau. Di dalam hidupku, ku nyatakan tiada Tuhan selain Engkau. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku sembah hanyalah Engkau. Oh, Yesus, Engkau setia Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Kami buka mulut kami untuk memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu yang ajaib dan kudus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Ya benar Tuhan. Kata
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Katakan lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku menyembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sekarang tidak ada lagi pembatas antara kami dan Tuhan. Tabir itu telah diputuskan, tabir itu telah dibelah, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Tuhan.
kasih. Ajaib Oh perbuatan Tuhan. di Haleluya. dalam hidup. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Tidak ada yang seperti Tuhan. Haleluya. Kasih-Nya yang menemukan kita. Kasih-Nya yang begitu besar menyertai kita dan mengasihi kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita memuji Dia. Besarkan namanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih buat kasih yang besar. Terima kasih untuk kebebasan. Terima kasih untuk keselamatan. Karena Dia hidup, maka kita menjadi menang, saudara-saudara. Karena Tuhan menang, kita pun dapat berkata, kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu, hancur
selamanya. Yesus Kau yang menang. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan curahan Roh-Mu, Kau bawakan ku kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, sebab Kau menang sekali dan untuk selamanya. Kau yang menang, sebab Kau menang, sebab Kau menang. Iblis kalah untuk selamanya. Yesus Kau yang menang. Yesus Kau yang menang. Yesus Kau yang menang. Haleluya. Amin. Tuhanku hidup, Tuhanku menang. Haleluya. Sebab itu kami dapat berkata bahwa ada hari depan, ada pengharapan. Sebab Tuhan kami hidup, Tuhan kami menang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu atas maut. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu atas sakit penyakit. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu atas kelemahan kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu atas kutuk dosa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Hirala balala 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 balala. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar
bangkit, Allah yang menang, Allah yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung, sebab kami boleh mengenal Engkau. Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiara la bala la bala la bala la bayara la bashka. Engkau layak menerima segala pujian yang terbaik Tuhan. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Sebab Engkau yang bangkit dan menang. Engkau yang menyerahkan hidupmu bagi kami. Tetapi Engkau tidak hanya mati, tetapi Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allahku. Tiada Allah lain dalam hidupku, tiada Allah lain dalam hidupku. Katakan, tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, oh maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja Kau Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja,
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Hari ini adalah hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian bersukacita bersama-sama. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian selama ada di rumah berkemenangan atas rasa bosan ada di rumah terus. Berkemenangan walaupun penghasilan kita mungkin kurang dari biasanya. Berkemenangan suasana di rumah sekalipun tiap hari berkumpul bersama-sama makin damai, makin sukacita, tidak ada perselisihan, tidak ada persoalan emosi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada kita sekalian, selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul khotbah pada hari ini adalah miliki tanda kebangkitan. Miliki tanda kebangkitan. Saudaraku sekalian, setiap kita pasti semua akan berkata, aku percaya kepada Yesus. Tetapi adakah tanda milik Kristus di dalam hidupmu? Setiap orang pasti berkata, aku beriman kepada Tuhan, aku hidup baru. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada tanda-tanda hidup baru di dalam hidupmu? Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan terambil dari kitab Roma. Sebelum kita membaca, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa segala sesuatu selalu ada tandanya. Ya, orang yang tertular virus corona dan orang yang tertular flu biasa, tandanya berbeda. Orang yang tertular flu biasa, dia akan sembuh dengan sendirinya hanya dengan minum obat yang ada di pasaran sekarang ini. Tetapi jika engkau tertular corona, engkau harus diisolasi. Saudaraku sekalian, menilai sesuatu asli atau palsu, saudara juga perlu tahu tandanya yang asli seperti apa, tandanya yang palsu seperti apa. Saudaraku sekalian, karena itu hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul, miliki tanda kebangkitan. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Adalah hari kemenangan, hari sukacita. Namun, jika kita hanya gembira merayakannya, tetapi di dalam diri kita tidak ada tanda kebangkitan itu, maka saudara dan saya adalah orang yang paling kasihan di muka bumi ini. Mari kita terlebih dahulu membaca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu Saudara-saudara, silahkan membuka Alkitabnya masing-masing dan mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu
dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak lagi mati. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa bangkit kalau belum mati. Jadi tanda pertama dari memiliki tanda kebangkitan adalah adanya tanda kematian dari dosa di dalam hidupmu. Apakah ada tanda kematian dari dosa dari hidup kita? Saudaraku sekalian, kita harus ada tanda kehilangan manusia lama kita. Harus ada tanda kehilangan bahwa kita ini milik dosa. Kita harus kehilangan tanda perhambaan dari dosa dan setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat tidak bisa diterima jika seseorang berkata, aku percaya Kristus, aku pengikut Kristus. Tetapi tanda-tanda yang ada di dalam dirinya jelas, yaitu tanda kehidupan dosa di dalam hidupnya. Itu tidak boleh terjadi. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, Yesus menegur orang-orang Farisi. Engkau berpakaian tokoh agama. Engkau berpakaian imam. Tetapi kalau diumpamakan seperti kuburan, engkau dilabur putih, tapi dalamnya adalah tulang belulang. Saudara-saudara yang terkasih, tanda kebangkitan di dalam diri kita dimulai dengan tanda bahwa kita sudah mati dari dosa. Tidak ada lagi kehidupan dosa, tidak ada lagi perkembangbiakan dosa di dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan baru. Dosa kalau datang ke dalam hidup kita, dia akan mati. Itu yang seharusnya terjadi. Bagi orang percaya yang menerima kuasa kebangkitan Kristus, dia tidak lagi bisa bersungut-sungut. Dia tidak lagi keluar dari mulutnya keluhan-keluhan. Dia tidak lagi bisa mengatakan kata-kata benci. Dia tidak lagi bisa berduka oleh karena kemarahan kepada orang lain. Dia tidak bisa lagi keluar kata-kata kotor. Tidak ada lagi
keserakahan di dalam hatinya. Tidak ada lagi cinta uang. Saudaraku sekalian, dan berbagai-bagai macam perselisihan sudah menyingkir dari hidup kita. Di dalam diri kita tidak lagi ditemukan dosa yang memperhamba kita. Saudaraku, tidak ada lagi orang yang bangga atas dosanya. Mengapa? Karena semua itu sudah mati. Saudara-saudara, dengan iman, dengan sengaja, semua itu sudah diusir, dibuang, jauh-jauh dari diri kita. Itulah tanda kematian dari dosa. Namun orang suka berkata, wah, jika mengikut Tuhan harus seperti itu, sangat sulit. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, dengan imanmu, engkau akan mengatakan, Tuhan Yesus lebih lagi sulit menanggung kematian di kayu salib. Paskah adalah saat yang tepat untuk kita merenungkan Tuhan yang tidak berdosa saja. Dia harus menerima akibat dosa, yaitu kutuk, didera, sampai kepada mati di kayu salib. Itu sangat berat, itu sangat sulit. Karena itulah salib menjadi tanda bagi orang-orang Kristen. Tanda penebusan, tanda penderitaan Kristus. Namun bagi kita, salib seharusnya menjadi tanda kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kita dengan sengaja membuang dosa-dosa yang masih mengikat kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, perkataan kotor, emosi negatif, perangai yang jahat, dengan sengaja kita singkirkan dari hidup kita. Ada tanda kita bebas dari itu semua. Saudaraku sekalian, hari kebangkitan Tuhan, mari milikilah tanda kebangkitan. Ada tanda kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, kita mati bersama-sama dengan Yesus, dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Ada tanda, satu kehidupan yang baru datang ke dalam hidup kita. Ada identitas yang baru datang di dalam hidup kita. Ada kemerdekaan yang datang di dalam hidup kita. Ada tandanya. Kita menjadi berbeda, tidak sama lagi. Banyak orang mengaku percaya Yesus, Kristen, anggota gereja, tetapi hidupnya tidak dipimpin oleh iman. Hidupnya tidak dipimpin oleh kehidupan yang baru. Tidak dipimpin oleh Kristus di dalam hatinya. Semuanya akan sia-sia. Saya berdoa, saya percaya semua jemaat yang ada di tempat ini
saudara tidak hanya sekedar mengaku percaya kepada Yesus. Itu adalah masa lalu kita. Masa-masa di mana kita hidup digerakkan oleh dosa itu menjadi masa lalu kita. Masa-masa di mana kita diperhamba oleh dosa. Kita diperhamba oleh kemarahan, oleh sakit hati. Itu semua sudah berlalu. Sekarang datang masa yang baru bagi hidup saudara, yaitu masa datangnya tanda kebangkitan di dalam hidup kita. Kita mulai membangun manusia roh di dalam diri kita, sehingga setiap orang bisa melihat bahwa kita tidak lagi dipimpin oleh daging, tetapi kita dipimpin oleh roh. Kesukaan kita adalah memperkatakan firman Tuhan. Kesukaan kita adalah takut akan Tuhan. Kesukaan kita adalah menjadi pelaku firman. Saudaraku sekalian, hidup kita tidak disertai doktrin-doktrin yang bagus saja. Tetapi Alkitab berkata, tingkah lakumu, perbuatanmu, itulah yang akan menyertai hidupmu. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita memiliki tanda kebangkitan. Manusia roh kita bertumbuh semakin hari semakin kuat. Manusia roh kita semakin hari bertumbuh semakin dewasa. Otot-otot rohani kita semakin kuat dan terlihat. Hari-hari kita tidak lagi dipenuhi dengan sungut-sungut keluh kesah, tetapi hari-hari kita dipenuhi dengan senyuman, hati yang gembira, penuh sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur terus meluap-luap dari hidup kita. Ada tanda kemenangan. Kita menjadi orang yang tidak mudah dikalahkan. Kita menjadi orang yang tidak mudah takut. Kita menjadi orang yang tidak mudah khawatir. Kita tidak lagi melihat kepada hal-hal yang mencemaskan hidup kita. Tetapi kita melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Iman kita dengan mudah bisa beradaptasi di dalam segala situasi. Sekalipun harus ada di rumah, kita tetap bersuka cita. Sekalipun penghasilannya berkurang, tetap bersuka cita. Sekalipun tidak bisa melihat masa yang akan datang, iman kita tetap kuat, tetap perkasa. Oleh karena kita percaya segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Firman Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Sifat-sifat kebiasaan baru menjadi tanda di dalam hidup kita. Buah roh terus keluar dari hidup kita. Yang dahulunya egois, sekarang tidak lagi terlihat egois. Ada kasih di dalam hidup kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada
kesabaran, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, menjadi tanda yang baru di dalam hidup kita. Jadi betapa menggairahkan hidup percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, inilah berita kebangkitan. Inilah kabar baik. Tuhan tidak saja menebus kita dari dosa, tetapi secara detail Tuhan memulihkan kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun juga. Saudaraku sekalian, bagi orang yang belum memiliki tanda kebangkitan, mendengar khotbah ini, mungkin dia akan berkata, sulit. Namun bagi orang beriman, dia akan berkata, semua kesanggupan ini sudah disediakan oleh Tuhan. Engkau tidak perlu mengupayakan dari kekuatanmu sendiri. Tetapi penebusan Kristus, mati dan bangkit, memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pemulihan di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita disembuhkan, kita bukan lagi manusia berdosa, tetapi kita adalah manusia ilahi yang memiliki gambar Kristus. Kita adalah manusia ilahi yang menang sama seperti Kristus menang dari kematian, dia bangkit. Kita adalah manusia roh yang setiap hari terhubung dengan firman, yang setiap hari hidup kita digerakkan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang sulit. Oleh karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, alamilah ini. Milikilah tanda kebangkitan di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat hidup itu sederhana. Engkau akan melihat hidup itu tidak berat. Maka engkau akan melihat hidup itu hanya untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, beriman itu bukan hanya berkata, aku percaya, kemudian tidak terjadi apa-apa. Itu namanya tidak percaya. Iman itu harus disertai dengan sebuah perubahan. Elia berdoa dengan iman. Jangan turun hujan. Maka terjadi perubahan. Tidak turun hujan. Elia berdoa dengan iman. Turunlah hujan. Maka terjadi perubahan. Hujan itu turun. Yesus menghardik badai di tengah-tengah danau. Dia berkata, diam. Maka angin ribut itu seketika diam. Terjadi perubahan. Itulah iman. Demikian juga ketika kita berkata, aku beriman kepada Kristus, maka harus disertai dengan satu perubahan. Ada tanda kematian dari dosa. Mati bersama Kristus di kayu salib. Maka akan muncul tanda yang kedua, yaitu tanda kebangkitan. Kita tidak hanya membaca firman, kita tidak hanya mendengar firman,
Kita tidak hanya memperkatakan firman, tetapi kita menjadi pelaku firman. Itulah iman. Ada perubahan. Kita tidak hanya berkata menang. Saudaraku sekalian, tetapi kemenangan itu akan menjadi satu realitas di dalam hidup kita sehari-hari. Harus terjadi sebuah perubahan. Kalau dulu kita suka bersungut-sungut, suka mengeluh, maka ketika kita beriman kepada Kristus, sekarang yang ada adalah ucapan syukur. Yang ada adalah hati yang gembira. Yang ada adalah semangat yang menyala-nyala. Tanda kebangkitan. Sehingga ketika engkau sakit, engkau berdoa dengan iman, aku sembuh oleh bilur Tuhan. Maka akan terjadi satu perubahan. Sakit itu akan pergi dan kita menerima kesembuhan. Tetapi jika kita berkata beriman kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, maka ketika kita berkata, aku sembuh, maka sakit itu masih akan tetap ada di dalam diri kita. Sebab iman kita adalah iman yang mati, iman palsu. Tetapi itu tidak terjadi bagi saudara-saudara sekalian. Saudara tidak memiliki iman yang palsu. Saudara memiliki iman yang hidup. Di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, semua iman saudara diupdate. Tidak lagi ada yang memiliki iman yang mati. Setiap saudara mulai memiliki iman yang hidup. Dimulai dari kita sungguh-sungguh mati bersama-sama dengan Kristus. Kita sungguh-sungguh mati dari dosa. Dan ada tandanya. Tidak lagi keluar dari mulut kita dosa. Tidak lagi ada dalam perbuatan kita perbuatan dosa. Tidak ada lagi dalam pikiran kita pikiran dosa. Tetapi yang terjadi adalah tanda kebangkitan ada di dalam diri kita. Identitas ilahi mulai ada di dalam hidupmu. Manusia roh mulai terlihat semakin tumbuh dan kuat dan perkasa di dalam engkau. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berhenti dari menjadi Kristen agamawi. Mari kita berhenti menjadi Kristen seperti orang Farisi. Mari kita berhenti menjadi Kristen yang tidak mengalami perubahan. Mari kita bangun, kita bangkit di hari kebangkitan ini. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ada roh Allah di dalam diri kita. Dan kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam situasi tidak bisa berkumpul bersama-sama merayakan Paskah ini. Tetapi di rumah masing-masing kita memiliki iman yang mandiri, iman yang aktif, iman yang tidak mudah dikalahkan, iman yang mengatakan, aku kuat, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan, aku sanggup menanggung segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Kiranya itu semua terjadi atas hidupmu, demi nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang menang, bangkit dari kematian, sehingga kami menerima kemenangan dari Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya akan kematianmu
yang menanggung kematian kami. Kami percaya akan kebangkitan-Mu yang memberi kemenangan kepada kami. Kami menjadi tidak sama lagi. Kami adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Biarlah ini semua terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kepada semua orang yang mendengar kabar firman Tuhan hari ini, terjadilah atas engkau di dalam nama Yesus. Mulai sekarang, di dalam hidupmu akan ada tanda kebangkitan. Akan ada tanda kematian terhadap dosa. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia-Mu yang memulihkan kami, yang menebus kami, yang membasuh kami dengan darah Yesus, yang menolong kami setiap hari di dalam perjalanan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kiranya dicurahkan atas semua saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terjadilah atas engkau perubahan, perbedaan dalam hidupmu, karena engkau sekarang menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Engkau milik Tuhan, engkau dijagai Tuhan, dan masa depanmu penuh harapan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya harap di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah momentum yang tepat untuk kita mengambil kemenangan dari Tuhan. Jangan izinkan hidup lama kita tetap memperhamba hidup kita. Tetapi izinkan kemenangan dari Tuhan menjadi kenyataan, realitas dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan, saudara diberkati dalam hidup saudara sehari-hari, tetap memiliki kekuatan yang baru setiap hari, oleh karena Yesus menang. Mari kita akhiri kebaktian ini, kita menyanyikan pujian Engkau Tuhan, kutinggikan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya amin. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tidak hanya sekedar merayakan, tetapi kami mau mengalami kemenangan bersama dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Jemaat Tuhan, biar tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa, tetapi jemaat Tuhan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus, hamba mohon Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, biar mereka mengalami realita Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka diberkati, mereka dan seisi rumah mereka. Mereka mengalami kemenangan atas sakit penyakit. Mereka disembuhkan yang sakit. Mereka mengalami kemenangan, memiliki kesehatan ilahi. Mereka memiliki kemenangan, walaupun di rumah, tetapi damai sejahtera melimpah-limpah di dalam hati mereka, menguasai hati mereka sekalian. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang merasa mengasihani diri, kekurangan, tetapi mereka bersyukur di dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu giat dan suka melayani Engkau, dan Tuhan memberkati mereka sekalian. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan di dalam nama Yesus. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan misi kami, demi nama Yesus. Setiap tangan yang terulur memberi akan kembali dengan mendapatkan limpahan berkat Tuhan atas mereka sekalian. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena pemeliharaan Tuhan ajaib dan sempurna. Demi nama Yesus, kami mengalaskan doa kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kiranya kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, berkat rahmat Bapa di surga, damai sejahtera, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai menjemput anak-anaknya. Demi nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Nikmatilah kemenangan demi kemenangan setiap hari bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati.